Membahas tentang ujian IPS topik itu memang sedikit sulit ya untuk kita mengerti bagaimana caranya untuk mengatasi ujian IPS topik, karena kita sendiri juga tidak tahu bagaimana nanti soalnya dan kita dapat soal seperti apa, apakah kita soal bergambar dan juga apakah soal yang bingkan, ada kekosongan di tengah, itu yang membuat kita sedikit pusing. Apalagi juga soal yang mempunyai kalimat panjang atau soal cerita yang itu membuat kita lelah untuk membaca dan juga mengartikannya, karena kita sendiri adalah orang Indonesia dan tidak tahu bagaimana bahasa Korea itu secara detail. Jadi kita hanya bisa belajar dan juga kita hanya bisa menghafal. Ada juga yang tidak tahu dan ada juga yang tahu. Oke, baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahana Channel, tentunya yang selalu memberikan motivasi dan juga dukungan buat teman-teman untuk bisa bekerja di Korea. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana tips dan triks untuk bisa mengerjakan IPS topik, ujian IPS topik yang membuat kita sangat pusing dan memikirkan. Setiap hari kita harus berhafalan, berkumpul dengan kosakata dan bergelut dengan bahasa Korea. Nah, ini memang sudah saya rasakan sendiri pada waktu itu sebelum saya ujian IPS topik. Saya pernah gagal dan juga saya pernah merasakan kesedihan kegagalan itu dengan 1 poin. Gagal dengan 1 poin. Jadi saya, jika benar 1 poin lagi saya lulus di tahun 2017, tapi nilai saya tidak cukup, hanya 72 harusnya lulus. Namun saya bangkit kembali dengan cara-cara saya dan trik-trik saya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di video saya yang sebelah, yang di bawah ya, sudah saya jelaskan banyak sekali tips-tipsnya, trik-triknya. Setiap orang mempunyai trik sendiri dan juga cara sendiri untuk menyelesaikan ujian IPS topik ini. Tergantung kalian bagaimana caranya untuk mengerjakan ujian IPS topik, memahami soal-soal dan juga menghafal. Nah, triknya menghafal seperti apa? Setiap orang berbeda-beda. Ada juga caranya untuk membaca lalu mengingatnya. Setelah itu ada juga teman-teman yang tentang listening, kesulitan untuk mendengar. Nah, itu sering-sering sekali sampean mendengar untuk ujian untuk soal IPS topik tentang listening ini. Harus teman-teman selalu mendengar dan mendengar. Karena kita sering mendengar, maka kita akan tahu bagaimana artinya dan bagaimana cara kita mengerjakannya. Nah, tanpa kita mendengar ataupun kita membaca untuk reading ataupun listening, itu kita tidak akan bisa memahami soal-soal tersebut. Maka dari itu teman-teman, saya sarankan triksnya bagaimana. Setiap orang berbeda-beda. Jadi triksnya yang pertama, kita harus sering membaca. Karena kita sering membaca dan juga menghafal, itu akan membuat kita lebih mudah untuk melihat ataupun menyelesaikan soal-soal, melihat tulisannya, melihat soalnya. Nah, ketika teman-teman mendapatkan soal sama seperti yang Anda hafal di sehari-hari ataupun di LPK, itu nanti teman-teman akan bisa mengerjakannya karena tidak pasti. Nah, itu saya katakan ya, soal yang kita dapat saat ujian itu tidak pasti dan tidak harus plek, cuman mungkin nanti ada samar-samar, ada yang sedikit sama seperti itu. Nanti teman-teman akan tahu lah. Bagi yang belum pernah ikut ujian, tapi yang jika pernah ikut ujian nanti akan tahu triknya bagaimana cara menyelesaikan di saat ujian IPS topik. Nah, satu lagi, mental itu lebih penting daripada segalanya. Meskipun Anda hafal dan pandai berbahasa Korea, jika Anda tidak punya mental saat ujian IPS topik, nanti akan down. Ketemu sama pengawas itu nanti zaman down, jadi zaman tidak bisa atau Anda tidak bisa mengerjakan ujian IPS topik. Di sini itu ambiar seperti putus cinta ini. Kalau teman-teman nggak punya mental untuk mengerjakan IPS topik saat ikut ujian ya, masuk ujian, jangan takut dan jangan bergetar di dada ini, deg-deg saya lulus atau enggak. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, nanti akan membuat teman-teman konsentrasinya hilang.
Nah, cara tipsnya yaitu seperti itu untuk mengerjakan IPS topik. Ada banyak cara, setiap manusia, setiap orang mempunyai cara sendiri-sendiri. Nanti akan saya buatkan video sendiri bagaimana sih caranya saya itu menyelesaikan ujian IPS topik ataupun soal-soal. Soal harian kita waktu tryout itu memang kita sedikit mempunyai kendala di binkan. Kalau saya sendiri binkan itu kekosongan dan juga soal cerita yang panjang itu mempunyai trik sendiri. Nanti akan saya buatkan trik saya untuk melihat. Sebenarnya saya juga tidak pandai terlalu pinter banget untuk bahasa Koreanya, tapi saya punya sedikit trik bagaimana caranya setiap kali step-step saya ikut tryout ataupun saat belajar di LPK itu saya pahami ketika saya menemukan kesalahan dalam arti saya itu mengerjakan soal ini kok selalu salah, apa sih yang membuat saya salah itu, jadi saya koreksi sendiri. Nah, buat teman-teman yang gagal kemarin tahun 2022 kemarin ini atau mau ikutan di ujian tahun 2023 nanti, itu koreksi lagi apa kesalahan kalian saat masuk ujian ataupun saat mengerjakannya ya teman-teman. Jadi harus koreksi sendiri-sendiri. Nah, itu sekali lagi buat teman-teman saya tekankan, sering-sering membaca, sering-sering menghafal kosakata, dan juga sering-sering mendengarkan listening supaya teman-teman terbiasa, telinga Anda, mata Anda, dan juga pemikiran Anda itu terbiasa untuk melihat soal-soal IPS topik, sehingga teman-teman mudah untuk menghafal dan juga mudah untuk mengerjakan soal-soalnya. Nah, di video selanjutnya nanti akan saya bahas tentang tryout. Jangan seneng dulu di tryout ataupun di ulangan tryout mendapat nilai 95, 100 ataupun 80 ke atas. Jangan seneng dulu. Nanti itu ada solusinya nanti ketika sampean mendapatkan nilai 190 di tryout tapi gagal ujian. Itu nanti akan ada solusinya buat teman-teman. Saya sudah menemukan solusi tentang kenapa tryout dapat 90 terus lalu saat ujian tidak lulus ujian. Nah, itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Saya Wahono mengundurkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum.